Pemirsa podcast RRI Manokwari, kembali lagi bersama saya Susan Taran. Kali ini kita orang bersama pemilik Rumah Nokeng Papua, Kakak Ibu Mary Iyai. Kita sambut saja ya, langsung saja kita bincang-bincang dengan Kakak Ibu dia. Selamat siang Kakak. Kakak punya kabar? Selamat siang, kabar saya baik, puji Tuhan. Kakak ini kan pemilik dari Rumah Nokeng Papua. Kira-kira sudah berapa lama kakak punya usaha ini? Bisa kakak ceritakan sedikit awal mulanya kakak punya usaha ini dimulai? Oke, saya punya UMKM Rumah Nokeng Papua. Mulai berjalan dari 2019, sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun saya menekuni di usaha kerajinan Noken Papua atau rajutan Noken Papua. Jadi mulai bergerak usaha atau bisnis di Rumah Nokeng Papua ini semenjak 2019. Memang dari sebelum ini saya sudah jualan, saya sudah buat noken dan jualan. Semenjak saya dari kecil ya, dari kecil saya sudah bisa buat noken. Tapi saya mulai jualan itu semenjak 2005, semenjak saya masih kuliah itu sudah saya tekuni dan berjualan. Dan dalam perkuliahan saya juga dengan usaha noken ini saya bisa melengkapi semua kebutuhan saya, baik itu ongkos taksi pulang pergi dari AB Pura ke APO Kali, dan bisa mencukupi juga dalam kebutuhan fotokopi dan kebutuhan lainnya bisa terlengkapi dari usaha saya ini. Jadi sebelumnya itu hanya berjualan biasa-biasa saja, yang namanya Rumah Nokeng Papua itu belum ada, artinya kan belum ada nama usahanya. Masih jadi sampingan? Iya. Selain kuliah, iya. jadikan sampingan saja? Iya, jual-jual biasa saja. Nanti semenjak 2009 itu baru kami mulai ikut kegiatan kurasi, baru kami ajukan nama UMKM ini dan Rumah Nokeng Papua ini. Saya lulus kurasi dari tahun 2019 dan kami mulai ikuti pendidikan, semacam pendidikan begitu yang dibina dari Bank Indonesia di Manokwari. Dan 2022 itu kami dilibatkan untuk mengikuti kegiatan pameran itu setelah kami mendapatkan pendidikan. Jadi mulai berdirinya usaha UMKM Rumah Nokeng Papua itu mulai dari 2019. Dan di situ juga banyak perhatian juga dari pemerintah dalam hal memberikan bantuan. Di tahun 2021 2022 itu saya pernah mendapatkan bantuan juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari. Iya, bantuan dari pemerintah untuk mendukung kami dalam modal usaha membangun usaha UMKM Rumah Nokeng Papua. Dan di situ dikasih dalam 2 tahap. Tahap pertama dikasih 5 juta, dan jika usaha kami mulai berkembang dan ada bukti-bukti yang langsung disurvei dari pihak terkait, artinya dari Dinas Koperasi dan UMKM, langsung mereka turun ke lapangan lihat usaha sudah mulai berkembang dan dikasih bantuan modal usaha yang tahap kedua. Dan dari tahap pertama itu kami sudah buka rekening ya, sudah buka rekening khusus untuk usaha, dan setiap usaha penjualan yang sudah terjual atau yang laku, uang itu kami kasih masuk dalam nomor rekening usaha itu sendiri. Sampai sekarang usaha ini masih berjalan, untuk ke depan pun tetap berjalan seperti yang sekarang. Kakak, bagaimana sampai kakak bisa tertarik nih untuk jadikan noken sebagai kakak punya usaha? Iya, saya tertarik noken jadikan sebagai usaha itu karena sekarang ini banyak orang peminat noken. Yang pertama itu peminat noken. Di event-event, acara-acara tertentu, noken itu dijadikan cendramata, kemudian di acara resmi dikalungkannya, penggalungan untuk setiap tamu-tamu orang yang datang sebagai tamu di Manokwari. Kemudian yang kedua ini tidak terlepas dari warisan budaya.
warisan budaya. Jadi tetap saya pertahankan, saya tertarik karena saya pertahankan saya punya budaya dan noken sebagai warisan budaya. Jadi sudah dari turun temurun sehingga tetap saya terus lestarikan dengan menjadikan ini sebagai suatu bisnis atau usaha. Iya. Kakak, tantangan apa yang kakak hadapi saat kakak buka usaha UMKM khususnya untuk produksi nokeng? Khusus untuk produksi noken, yang pertama itu tantangan yang kita hadapi. Yang pertama dalam produksi noken, bahan baku yang susah kita dapat karena bahan baku ini harus diambil di hutan, dan kita harus memilih pohon yang layak diambil, kemudian pohon yang cocok untuk buat tali untuk buat noken. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah buat pemasarannya belum punya tempat yang permanen. Belum ada tempat yang layak, tempat permanennya untuk pemasaran. Walaupun dibilang harus dong jualan di online, ada marketplace, kemudian ada juga yang mungkin kita harus promosikan, berjualan lewat media sosial seperti Facebook, kemudian IG dan WhatsApp. Lewat marketplace kakak sudah punya media sosial yang harus misalkan dorang mau pesan ini nokeng? Ada. Jadi lewat marketplace akun saya namanya Mary Iyai. Jadi biasanya saya berjualan, saya posting di marketplace dengan akun nama Mary Iyai. Nama Facebook juga sama, Mary Iyai. Dan kalau di IG yang saya biasa promosikan usaha noken ini, Mary Collection Noken. Itu di IG. Di WhatsApp itu hanya orang-orang tertentu yang kami sudah punya nomor yang mereka bisa lihat postingan-postingan atau iklan-iklan untuk promosikan jualan saya. Itu salah satu bentuk promosinya ya kakak? Iya. Kakak, inovasi-inovasi apa saja yang maksudnya dari nokeng ini kan biasanya kita cuma tahu nokeng yang dong pakai di kepala saja toh. Kira-kira dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi apa saja dari nokeng ini? Oke, kalau kita bicara mengenai noken, pasti pemahaman orang kan noken yang biasa digantung di kepala ya. Nah ini dari nenek moyang turun temurun, noken itu ditaruh di kepala, lalu isi hasil kebun, kemudian isi anak babi hasil ternak, kemudian isi anak bayi di dalam. Nah itu pemikiran kita dan ini perkembangan di zaman lalu ya, zaman nenek moyang. Nah sekarang ini adanya inovasi-inovasi yang baru, orang berkarya menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru yang bisa dimodifikasi, bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu noken yang ada di depan saya sebagai contoh. Iya, ini salah satu contoh noken. Yang tadinya hanya noken di kepala saja, yang sekarang ada inovasi-inovasi baru sehingga noken ini dijadikan sebagai tas tenteng, bisa dipergunakan untuk pakai di kantor. Ada juga yang noken santai yang biasa-biasa juga. Kalau yang ada tentengan kayak begini cocoknya pakai di kantor. Lalu ke acara-acara resmi. Kalau noken ini, noken kulit kayu ini bisa dipakai di mana-mana, mau pergi ke mana, jalan-jalan bisa dipakai. Dan juga bisa dimodifikasi atau bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan orang butuh untuk noken tenteng ya, cukup untuk mungkin isi dompet dengan tas HP ya bisa. Kemudian ada juga yang dalam bentuk dompet. Dompet itu mungkin cukup untuk ATM atau kartu-kartu penting, dengan HP saja bisa. Jadi bisa diinovasi berdasarkan kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi selain dari kulit kayu kakak, apa noken ini ada yang dimodifikasi yang lain, mungkin pakai benang atau anggrek? Oh iya, jadi selain noken kulit kayu ada
noken kulit anggrek ya, ada kulit anggrek. Itu yang biasanya kita lihat noken kulit anggrek itu warna kuning ya, warna kuning. Jadi ketika kita lihat mungkin di pasar, kita tanya ini harga berapa, itu kisaran harganya mungkin standar 1 juta ke atas ya. Nah, itu noken anggrek karena memang bahannya dan proses pembuatannya sangat rumit, bahan yang susah didapatkan, kemudian proses pembuatan yang sangat rumit sehingga kisaran harga sampai 1 juta ke atas. Nah, minimal ya, minimal 1 juta karena memang itu proses pembuatannya, kemudian bahan baku yang didapatkannya juga sangat susah. Jadi selain noken kulit kayu ada noken anggrek ya. Kalau tantangannya nih Kakak untuk dapat bahan baku ini tuh gimana Kakak? Apa dorong sudah memang ada, Kakak dong sudah ada stoknya, tinggal dipakai atau mungkin dong pesan atau bagaimana Kakak? Oke, untuk di Rumah Noken Papua ini kulit kayunya kita pesan ya. Kulit kayu yang kita pesan itu sudah bentuk pemintalan atau sudah jadi benang. Sudah dipintal menjadi benang yang kita dapatkan, lalu kita mulai kerja atau mulai merajut atau menjahit dari sini. Terus yang bahan-bahan itu yang kita dapatkan dari mama-mama pengrajin yang sudah mengambil bahan baku di hutan, kemudian dia punya proses pembuatannya di kulit kayu itu direndam, kemudian dijemur, lalu disiwir-siwir, baru pemintalan. Jadi mereka sudah pemintalan, sudah jadi benang, baru saya mulai buat. Berarti ini tidak ada stoknya ya Kakak? Kalau dibutuhkan diambil dari mama-mama Papua yang bekerja sama dengan Kakak? Iya, kita kerja sama. Jadi kalau untuk bahan pemintalan itu stoknya biasanya kita siapkan sesuai kebutuhan saja saat kita mau buat. Lalu untuk ketersediaan memang tidak banyak. Nanti saat orang butuhnya banyak, baru kita nanti mintanya juga, ambilnya juga banyak. Sama mama pengrajin yang kita sudah kerjasama dengan mereka. Dari inovasinya ini Kakak, selain kan nokeng dibuat tas dan tempat HP, ada inovasi lain kah tidak dari nokeng selain dipakai sebagai tas dan juga aksesoris lainnya? Iya, ada inovasi yang lainnya itu seperti dijadikan bahan noken ini dijadikan sebagai baju ya, dijadikan sebagai baju yang biasanya dipakai pada saat hari-hari tertentu, kemudian dipakai pada saat festival budaya. Terus dari noken ini juga bisa dibuat fashion ya. Fashion yang tidak tahu boleh nanti buka di akunnya Labewa Fashion itu ya. Dari kulit kayu noken-noken itu biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan, di custom, di customnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada yang mau memimpin sebagai MC bisa dibuat, bisa didesain. Itu dari sesuai noken dengan, ya Kakak? dari noken juga. Iya. Biasanya untuk fashion juga dipakai, dibuat untuk fashion juga. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan Iya, bisa orang yang mau baju, pakai ya. Iya. Jadi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang mau dilakukan. Jadi tidak banyak model-model yang dibuat. Bisa dilihat contoh-contohnya juga dari yang Ibu Agusta Bunai punya. Iya. Akun Labewa Fashion. Itu dia bikin desain-desain, banyak desain yang dia buat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi di desain sesuai kebutuhan pemakai gitu. Iya, pemakai begitu. Itu biasanya dong pesan itu apa dong butuhkan baru dong datang mesan, atau dong sudah pesan sebelum hari H begitu Kakak? Ada yang mereka datang sebelum hari H-nya itu mereka pesan baru dibuatkan. Ada yang sudah jadi, yang sudah ada. Kalau yang sudah ready? Kalau di saya ada yang ready, ada sudah ada yang ready juga. Kemudian ada yang biasanya kalau orang pesan baru kita buatkan juga. Ada yang mungkin mereka mau yang langsung sudah ada dengan
bentuk baju, ada yang bentuk singlet, Iya. kayak begitu. Kita buat sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan customer. Iya. Ya Kak, dampak sosial dan dampak lingkungan dari kakak orang produksi nokeng nih seperti apa? Iya, dampak sosial, langsung dampak sosial dan ekonomi ya. Jadi untuk pembuatan noken ini merupakan kreativitas ini mama Papua ya, yang sekaligus menjadi ekonomi dalam kehidupan mama Papua. Dan juga saya sendiri. Iya. Untuk dampak lingkungannya, dampak sosialnya, salah satunya itu noken bisa dijadikan sebagai ikon daerah. Iya. Ikon daerah artinya bahwa setiap daerah punya ciri khas tertentu ya, ciri khas tersendiri. Jadi kita di Papua juga noken menjadikan ciri khas daerah, dan bisa dipakai di mana-mana noken ini. Kemudian banyak orang sudah jadi penggemar noken. Jadi dengan pemakaian noken ini orang rasa lebih simpel, lebih nyaman, bisa mau kemana-mana harus pakai noken, bisa mengisi barang-barang yang diperlukan. Iya. Kemudian dari sisi lingkungannya itu untuk mengurangi limbah sampah plastik ya. Iya. Karena plastik ini sangat lama untuk terurai dalam tanah. Jadi supaya orang tidak terlalu menggunakan plastik, noken ini merupakan salah satu kebutuhan alternatif. Salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai untuk belanja barang-barang biar tidak pakai plastik. Jadi mau belanja apa-apa semua isi di dalam noken, supaya tidak pakai plastik. Kalau kita pakai plastik lagi sudah pengaruh ke lingkungan. Ya Kakak Mary, apa nilai budaya yang terkandung dalam nokeng dan bagaimana Kakak Mary punya rencana untuk memperkuat Kakak Mary punya bisnis ini? Oke, jadi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam noken itu sama halnya dengan di mana orang tua mengajarkan bahwa noken merupakan tali persaudaraan, noken merupakan kebersamaan, kemudian noken merupakan kehidupan, kemudian noken juga merupakan demokrat. Jadi nilai-nilai budaya ini yang diajarkan dari nenek moyang kita, terus kita lestarikan, kita jaga, supaya nilai-nilai budaya ini tidak hilang. Harus kita mempertahankan. Supaya mempertahankan, kita ajarkan juga kepada anak cucu kita atau anak-anak kita supaya mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini. Karena nilai-nilai budaya ini kalau hilang berarti budaya kita tidak kita lestarikan lagi, sudah hilang punah begitu saja. Supaya tetap kita menjaga nilai-nilai budaya ini, tetap kita ajarkan. Dan salah satu bisnis yang saat ini sedang kita tekuni ini supaya kita mempertahankan budaya ini atau nilai-nilai budaya ini, karena nilai-nilai budaya dari noken. Nilai-nilai budaya dari noken karena budaya ini merupakan jati diri kita juga. Supaya dia tidak hilang begitu, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membuatnya, proses pembuatannya seperti apa, sampai kepada pemasaran. Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam nokeng itu Kakak? Nilai budaya seperti tadi saya bilang, persatuan, kebersamaan, kehidupan, itu nilai-nilai budaya. Jadi misalkan persatuan atau kebersamaan ini, misalkan ada anak laki-laki, misalkan dia hamili orang punya anak atau dia harus taruh mas kawin. Nah, semua keluarga harus kumpul isi di dalam noken. Nah, semua keluarga harus kumpulkan uang di dalam noken sesuai dengan jumlah nilai yang diminta oleh pihak perempuan. Nah, itu salah satu nilai budaya, ada kebersamaan, ada persatuan. Lalu nilai budaya yang dibilang kehidupan. Nah, itu semua hasil kebun yang kita habis panen itu semua isi di dalam noken. Lalu hasil ternak juga kita harus isi di dalam noken.
Nah, ini merupakan nilai-nilai budaya yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya begitu saja dengan perkembangan zaman sekarang sehingga kita lupa dengan budaya kita. Tidak, nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita sampai saat ini dan generasi yang akan datang pun terus kita lestarikan nilai-nilai budaya itu. Iya, jadi harus ditanamkan ya kita orang harus ajarkan juga ke kita orang punya anak. Oh, ini nokeng fungsinya begini, dia punya nilai-nilai budaya begini. Iya. Harus selalu diajarkan turun-temurun ke anak-anak kita. Bahkan sampai generasi ke depan pun kalau orang tua sudah tanamkan itu, dari generasi ke generasi terus akan dilestarikan budaya ini. Iya. Jadi jangan anggapannya supaya jangan punah. Iya. Jadi kalau kita orang mau budaya tetap ingat, tetap dijaga, kita orang harus pakai nokeng ya kakak. Iya. Harus bisa melestarikan juga. Bagaimana kakak bisa mengatasi tantangan ini untuk produksi nokeng tanpa harus kehilangan dia punya kualitas nokeng itu sendiri? Iya, jadi dari proses pembuatan nokeng itu, jika mau ada inovasi-inovasi baru atau mau dimodifikasi, tidak harus dengan bahan-bahan campuran. Artinya kalau mau dibuat asli ya asli saja. Asli saja. Misalkan ada yang dibilang ada yang biasanya buat tas noken di bagian atas mungkin dikolaborasi dengan kain batik Papua, kemudian di bawahnya kulit kayu. Saya pikir itu bisa kehilangan budaya aslinya. Jadi kalau mau dibuat ya semua asli ya asli. Kalau kulit kayu ya semua kulit kayu, tidak dikolaborasi dengan bahan yang lain. Kalau misalkan orang kolaborasi kulit kayu dengan anggrek, kulit kayu dengan anggrek itu ya sama-sama, itu memang dia pasangan. Iya. Tapi kalau dengan batik Papua? Dengan batik Papua ya namanya kain ya, itu bahan modern. Kain, jadi bahan modern. Modern jadi tidak bisa dicampur. Iya. Walaupun dibilang sama-sama itu keaslian Papua, tapi kalau sudah ada kainnya bahannya lagi berarti sudah beda. Berarti jadi harus yang asli, sama-sama asli. Kalau noken anggrek dengan kulit kayu ya itu sudah pasangannya, kolaborasi. Berarti harus yang asli. Iya, yang tidak asli. Boleh dimodifikasi tapi jangan pakai bahan yang sudah modern. Iya, bahan yang tapi biasanya modern. Kita ngeliat di pasar-pasar sudah ada kayak yang modern-modern yang dimodifikasi pakai batik, pakai itu kain batik, kain iya seperti itu. Itu salah satu tantangan juga ya kakak? Iya, salah satu tantangan juga untuk mempertahankan kearifan lokal ya. Jadi kalau kita mau mempertahankan kearifan lokal, tidak boleh ada pencampuran dengan bahan-bahan yang modern. Tetap kita mempertahankan yang keaslian dari bahan-bahan asli atau bahan-bahan lokal seperti itu. Iya kakak Mary, bagaimana kakak Mary punya rencana bisnis nih yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa nokeng ini tetap jadi bagian dari warisan budaya yang hidup? Untuk perencanaan untuk bisnis nokeng ke depan, saya harus tetap menjaga hubungan antara pelanggan. Iya. Hubungan komunikasinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan yang setia, supaya pelanggan saya ini tidak lari ke tempat yang lain. Ya. Iya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kemudian pemasaran kita, mungkin kita memberikan promosi. Kemudian ketika ada pembelanjaan yang mungkin lebih dari 5, kita memberikan bonusnya untuk ke depan biar pelanggan atau orang-orang yang suka sering beli dengan kita itu tidak lari ke tempat yang lain. Iya. Lalu selain itu kita ke depan pun tetap ada di dalam iklan-iklan di media-media sosial. Promosinya lewat iklan di media sosial, di offline IG, juga harus ada ya. Offline juga harus ada, offline yang jualan di pasar dan buka lapak juga di rumah.
ketika ada yang menanyakan untuk mau belanja di rumah, biasa ada yang minta untuk Sherlock, kami Sherlock dan mereka belanja di rumah. Ada juga di pasar, ada juga kita promosikan di marketplace, kemudian ada juga di media sosial di Instagram, kemudian di WhatsApp. Kakak usaha Nokeng Papua ini, apakah kakak sudah punya galeri atau tempat usaha yang sudah memang permanen atau masih dari rumah? Untuk usaha ini saya memang belum punya tempat permanen. Cuma yang saya bilang saya buka lapak atau berjualan di rumah, kebetulan rumah saya teras depan luas, Ya. Teras depan luas sehingga biasanya saya gantung noken. Kebetulan waktu pemerintah Kabupaten Manokwari Koperasi dan UMKM pernah memberikan saya bantuan, saya membeli gantungan untuk jualan sehingga saat saya keluar atau saat pagi hari saya buka gantung saja di rumah, nanti kalau ada orang yang datang tanya-tanya di rumah. Tapi untuk galeri tempat permanen yang untuk sementara itu belum ada, tapi saya berjualan di pasar, punya pondok jualan sendiri, kemudian berjualan juga di rumah yang untuk sementara teras rumah jadikan seperti galeri. Jadi selama ini kakak masih dari rumah atau mungkin ada kakak kerjasama, mungkin titip di mana atau kasih, pokoknya lah titip dikasih apa namanya ya? Titip di toko. Iya. Kalau untuk masalah titip, ada yang jadi pelanggang atau jadi kerjasama dengan saya juga, ada beberapa galeri noken yang ada di Manokwari. Saya tidak sebutkan. Iya. Jadi ada kerjasamanya. Untuk ada kafe-kafe juga yang kita kerjasama, dan juga di bandar udara juga kita taruh, kita punya hasil produksi di sana juga. itu sistemnya ditaruh, nanti kalau ada yang beli uangnya dikasih ke kakak atau langsung dibeli di drop di sana langsung? Itu ada yang kalau di galeri sama kafe itu kita kasih langsung, mereka bayar, mereka ambil sesuai dengan kebutuhan mereka, berapa yang mereka butuhkan mereka ambil lalu bayar ke kita. Terus ada yang mereka ambil terus nanti hasilnya terjual, baru nanti mereka akan kasih ke kita. Nah, seperti di tempat-tempat yang biasanya ada travel penjualan tiket, itu ada yang mereka ambil terus nanti kalau sudah terjual baru mereka kasih uangnya ke kita. Ya kakak. Kakak Mary, apa kakak Mary punya harapan terkait dengan Nokeng ini sebagai peluang usaha yang melestarikan budaya? Iya, harapan saya supaya noken ini tetap terjaga dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Harapan saya untuk yang pertama untuk pemerintah daerah, kalau bisa noken ini diwajibkan dipakai di hari-hari kantor, di hari-hari kerja, baik itu untuk pemerintahan sendiri bahkan di sekolah-sekolah. Jadi di hari tertentu seperti hari Kamis saat memakai pakaian batik bisa dimasukkan sebagai program pemerintah untuk dijadikan hari noken. Hari noken. Lalu yang kedua, mungkin pemerintah bisa buat satu kurikulum supaya pembuatan noken ini boleh dimasukkan di kurikulum muatan ajar. Lokal. Untuk guru yang mengajarkan ke sekolah-sekolah. Jika gurunya belum bisa untuk merajut atau membuat noken ini, mungkin dinas atau setiap sekolah itu bisa hadirkan pengrajin untuk mengajarkan ke guru-guru yang mungkin mengajar mata pelajaran di prakarya dan kewirausahaan. Ketika gurunya tahu, ilmu itu akan diterapkan lagi ke anak-anak, supaya kearifan lokal atau budaya noken ini tidak hilang begitu saja, terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi harapan saya seperti itu kepada pemerintah, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten, lalu mungkin penerapan lagi ke sekolah-sekolah.
Nah, tidak hanya orang kantor yang menggunakan atau memakai noken, tetapi di sekolah-sekolah juga menggunakan noken. Dan lebih penting lagi di saat-saat ada upacara-upacara hari kebesaran, misalkan 17 Agustus, kemudian Hari Pendidikan Nasional, seperti itu tuh pada saat upacara diwajibkan untuk pakai noken. Seperti yang sementara ini pemerintah sedang terapkan kan diwajibkan pakai mahkota. Iya. Nah, bila perlu dilengkapi lagi dengan noken. Satu pasang seperti itu. Iya. Dengan begitu tuh, dengan secara tidak sadar tuh kita sudah menolong perekonomian masyarakat yang hidup dari hasil jualan noken. Menambah income dari UMKM juga. Menambah income juga, terus membantu mama-mama Papua dorong punya usaha. Yang berusaha untuk noken, karena dengan noken ini mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai di pendidikan perguruan tinggi. Ada pendidikan-pendidikan yang langka yang mereka menyekolahkan juga. Jadi secara tidak langsung tuh kita sudah menolong mama-mama, meningkatkan perekonomian mama-mama juga, seperti itu. Membantu meningkatkan income-nya mama-mama Papua, membantu juga buat tong punya adik-adik yang mungkin tidak tahu tuh soal nokeng, dong bisa tahu ini nokeng. Iya. Bisa dilestarikan juga budayanya. Iya, terima kasih Kakak Mary sudah hadir ya bersama di podcast RRI Manokwari kali ini ya. Pemirsa podcast RRI Manokwari, sampai di sini perjumpaan kita kali ini bersama saya Susan Taran. Kita jumpa di podcast selanjutnya.